Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, di sini kita akan membahas yaitu judulnya ayat-ayat gharibah ya. Ayat-ayat gharibah adalah ayat-ayat yang asing karena dibacanya tidak seperti biasanya. Contohnya pada kata majroha menjadi majereha gitu ya. Lalu ada bacaan sakta. Lalu di sini juga ada periwayatan dua jalur riwayat. Jadi orang Indonesia rata-rata memakai dua jalur ini, yaitu jalur Syatibiyah dan jalur Thayyibatun Nasr. Apa itu jalur Syatibiyah? Ya, jalur Syatibiyah di sini di dalam Al-Qur'an ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya. Makanya disebut gharibah tadi. Agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, maka berikut ini dijelaskan ayat tersebut dan cara membacanya. Bacaan Al-Qur'an yang sangat perlu diketahui yaitu riwayat Hafiz dari Imam Asim ya, dari jalur Syatibiyah. Ya, jadi Imam Asim itu punya murid namanya Imam Hafiz gitu. Nah, Imam Hafiz di sini dia punya dua jalur ya, yaitu jalur Syatibiyah dengan jalur Thayyibatun Nasr. Jalur Syatibiyah yaitu yang membaca mat wajibnya dan mat jaiznya 4 atau 5 harokat gitu ya. Lalu kalau jalur Thayyibatun Nasr yaitu yang membaca mat jaiznya 2 harokat. Itu perbedaan antara jalur Syatibiyah dengan jalur Thayyibatun Nasr. Dan yang dibahas di sini pun jalur Thayyibatun Nasr itu yang riwayat dari Imam Fil ya, riwayat dari Imam Fil gitu. Jadi ada banyak periwayatan ya untuk riwayat Imam Hafiz. Untuk jalur Thayyibatun Nasr memakai riwayat Imam Fil gitu. Lalu kita lanjut, di sini kita akan jelaskan ya langsung perbedaan dan persamaan antara riwayat Hafiz jalur Syatibiyah dan jalur Thayyibatun Nasr. Jadi nanti ada perbedaan ya antara kalau kita saat membaca Al-Qur'an dengan membaca mad jaiznya 4 atau 5 harokat, atau yang kedua yaitu membaca dengan cara yang mad jaiznya 2 harokat. Itu ada titik perbedaan yang harus diketahui. Kalau tidak mengetahui salah membacanya ya. Misalnya nanti nih di Al-Baqarah ya. Di Al-Baqarah itu kalau yang mad jaiznya 2 harokat dibacanya shod. Pada kata apa di sini? Pada kata wayabsutu ya. Wayabsutu Al-Baqarah 245, Al-A'raf 69. Ya, di situ bukan pakai sin tapi pakai shod kalau mad jaiznya 2 harokat. Tapi kalau mad jaiznya 4 harokat dibacanya sin. Gitu ya. Jadi harus hati-hati, tidak sembarangan kita di dalam membaca harokat itu. Ya, ada kaedah di ayat yang lain yang harus kita ketahui saat kita membaca yang 4 atau 5 harokat jaiznya, atau saat membaca yang mad jaiznya 2 harokat. Itu ada perbedaan. Jadi selama ini kan kita taunya di Indonesia boleh memakai mad jaiznya 4 atau 5 atau 2 harokat gitu ya. Taunya itu doang. Padahal di ayat-ayat lain kalau mau membaca mad jaiznya 2 harokat itu ada kaedahnya. Ini contohnya yaitu ternyata pada di Al-Baqarah 245 dan Al-A'raf 69 di situ harusnya dibaca shod ya. Wayabsu sutu gitu nih, wayabsutu di sini. Begitu. Makanya tidak sembarangan di dalam periwayatan Imam Hafiz ini. Makanya ada namanya sanad Hafiz. Kalau yang sudah punya sanad harusnya paham tentang materi ini. Karena materi itu lebih penting daripada hanya sekedar membaca gitu ya. Karena materi di situ memang ada materi kaidah sanad Hafiz. Ini banyak yang tidak diketahui oleh muslimin di Indonesia ya.
Ya, kita lihat di sini ada 15 poin persamaan baca dan perbedaannya antara riwayat siapa? Riwayat Hafs jalur Satibiyah dengan Thayyibatun Nasr. Ada 15 persamaan dan perbedaan ya. Ada 15 poin. Yang tidak diberikan keterangan Thayyibatun Nasr, tulisan berwarna merah. Nah, ini saya menulisnya yaitu untuk yang warna merah-merah ini, artinya ini adalah riwayat Thayyibatun Nasr. Adapun yang warnanya hitam ini, saya hapus dulu ya. Ya, adapun yang warna hitam ini, ya, warna hitam ini kan warna hitam ya tulisannya, itu riwayat Satibiyah. Adapun yang warna merah adalah riwayat Thayyibatun Nasr, yaitu untuk membedakan keterangannya ya. Ya, kita ke atasin dikit. Yaitu sekarang kita lihat yaitu kita mulai ya. Jadi perbedaan antara tadi diulang lagi ya. Untuk yang membaca mad jaiznya 4 atau 5 harokat, maka pada saat membaca Al-Baqarah ayat 245 hati-hati. Di situ keterangannya dibaca sin menjadi wayab sutu gitu. Al-A'raf juga hati-hati karena dibacanya menjadi bastoh pakai sin. Itu kalau kita membaca mad jaiznya 4 atau 5 harokat. Adapun kalau mad jaiznya kita baca 2 harokat ya, berarti riwayat Thayyibatun Nasr, maka di situ untuk ayat ini, 2 ayat ini dibacanya dengan shad, yaitu bas ya, bastoh wayabsu sutu gitu ya. Yang ini bastoh gitu. Jadi beda ya 2 periwayatan tersebut. Jadi hati-hati sekarang kalau membaca Al-Qur'an, untuk yang ingin cepat kan bacanya mad jaiz 2 harokat gitu kan pada saat Ramadan apalagi. Maka di sini bacanya shad untuk 2 ayat ini, jangan pakai sin gitu. Nomor 2. Pada atur ayat 37 ya, yaitu pada Al-Musaitirun. Untuk riwayat Satibiyah ini bacaan shad lebih didahulukan. Adapun pada Thayyibatun Nasr dibacanya dengan sin. Nah, jadi untuk riwayat Satibiyah boleh dibaca sin, boleh dibaca shad, tapi shad lebih utama gitu. Adapun kalau mad jaiznya 2 harokat dibacanya sin. Gitu ya. Itu diatur ayat 37, perlu kita perhatikan juga ya. Ada perbedaan di situ. Jadi jangan sampai baca untuk kalau mad jaiznya 2 harokat jangan baca musaitirun tapi musaitirun pakai sin. Lalu nomor 3 yaitu pada Hud ayat 41 ya. Di situ majruha kan ya. Dibaca dengan imalah, kita sudah tahu ya, menjadi majriha ya. Fathah yang dimiringkan ke kasro dan alif yang dimiringkan ke ya, dibaca orang timur gitu kan, menjadi roknya jadi tipis, majreha gitu. Ya, ini insya Allah mudah, nanti kita talaki bersama ya untuk ayat-ayat quribah yang seperti majreha, lalu ini latak mana sekarang. Yusuf ayat 11 ya. Nah, untuk poin nomor 3 itu tidak ada perbedaan ya antara 2 jalur Satibiyah dan Thayyibatun Nasr, karena di situ juga tidak saya warnai, nggak ada warna merahnya untuk poin 3. Berarti artinya sama antara 2 jalur Satibiyah maupun Thayyibatun Nasr. Lalu nomor 4 ada perbedaan sedikit, ada warna merah. Kita lihat nanti. Yusuf ayat 11 ya, yaitu latak mana dibaca dengan 2 cara, yaitu raum. Sebenarnya ini bukan raum namanya, tapi ikhtilas ya di dalam bahasa periwayatan atau kiroat. Itu sebenarnya bukan raum namanya, tapi ikhtilas ya. Nanti di buku revisi mungkin akan saya ganti ya, namanya ikhtilas saja, yaitu membaca sebagian besar harokat tumah menjadi latak manuna ya, latak manuna di situ
Ya, nu di situ la ta'manuna. Kalau di Al-Qur'an kan seperti ini tulisannya. Menjadi tasydid. Ya. Jadi boleh dibaca la ta'manuna tapi nu-nya di situ seperti 2/3 harokat ya. 2/3 harokat bukan sepertiga. Kalau sepertiga harokat itu kalau wakof ya. Tapi ini kan wasol dia. Makanya sebenarnya namanya bukan raum tapi ihtilas. Gitu. Berarti nu-nya cepet. 2/3 harokat. La tak manuna gitu. La tak manuna. Nu-nya 2/3 harokat. Dikit. La tak manuna gitu. Lalu boleh dibaca dengan ismam. Ismam yaitu mengidgham nun yang pertama ke nun yang kedua ya, jadi tasydid. Ismam adalah harokat fathah pada nun tasydid di situ ya, dibaca dengan domah yang terbuang dengan isyarat monyong, bibir monyong ya. Nanti kita praktekkan la ta'man, jadi didengungkan di situ la ta'manna gitu ya, didengungkan dan bibir monyong gitu. Karena sebenarnya di situ ada nu gitu kan. Tapi nu-nya jadi tasydid di sini ya, maka disebut bacaan ismam. Kalau raum tadi ya, harokat domah dibaca tidak sempurna. La ta'manuna gitu. Ya. Untuk ismam di sini ada 3 cara baca ya. Ada 3 cara baca saat monyong ya. Jadi ada 3 cara baca untuk ismam, yaitu monyongnya bisa yang pertama di awal, monyong di awal, lalu kembali seperti semula tapi masih dengung gitu. Jadi monyongnya di awal dengung, nanti kita praktekkan dengan talaki ya, tatap muka atau vikol WA atau Zoom. Lalu yang kedua yaitu dengan cara monyongnya di akhir. Jadi dengung dulu baru monyong di akhirnya, di akhir dengungnya. Lalu yang ketiga yaitu monyong sepanjang gunah. Ini yang sering dipakai di Indonesia itu monyong sepanjang gunah. Jadi sepanjang nun tasydid di situ kita monyong ya. La ta'manna gitu. Itu cara baca Yusuf ayat 11 ya. Nah, kita lihat di sini yaitu pada jalur Thayyibatun Nasr, jalur fil ya, karena kita pakainya jalur fil di sini, yaitu dibaca ismam saja. Ya, jadi kalau di riwayat Syatibiyah ya. Kalau di riwayat Syatibiyah yang saya kasih sanadnya kan riwayat Syatibiyah ya, yang mad jaiznya 4 atau 5 harokat. Itu kan bisa dibaca dengan 2 cara tadi, raum dan ismam. Ya, bisa raum, bisa ismam. Adapun kalau yang mad jaiznya 2 harokat, hanya boleh dibaca ismam saja begitu ya. Jadi jangan baca raum kalau mau baca mad jaiznya 2 harokat. Nah, sekarang nomor 5 ya. Nomor 5 yaitu Fusilat ayat 44. Di situ Jami'u wa Arabi ya. Dibaca dengan tashil dan ini tidak ada warna merah di sini, artinya antara riwayat Syatibiyah dengan jalur Thayyibatun Nasr berarti sama cara bacanya gitu ya. Untuk Fusilat ayat 44 yaitu dibaca dengan apa? Tashil. Tashil itu artinya mudah ya, karena memang orang Arab itu kalau baca a jamiu itu susah. Maka dia a yang kedua diseret ya, menjadi hamzah yang pertama dibaca jelas, sedangkan hamzah yang kedua samar antara hamzah dan alif mad. A gitu. A jami, a tipis, huruf tipis ya, jadi senyum cara membaca a gitu. A jamiyu wa arabi. Wa arabi di situ ada tasydid, ya tasydid, bacaan nabr di situ ya. Arabi ditekan, arabi gitu. A ya. Jamiyu wa arabi gitu. Kita praktekkan nanti dengan talaki kalau ini ya, harus pakai talaki. Seperti itu, lalu kita ke bacaan berikutnya yaitu
Hujurat ya. Hujurat ayat 11. Untuk Hujurat untuk poin 6 tidak ada perbedaan ya antara riwayat Syatibiyah dengan Thayyibatun Nasr karena tidak saya warnain warna merah, berarti sama. Yaitu apa? Bi'salismu. Pada kata bi'salismu dibacanya dengan bi'salismu. Ini adalah bacaan nakal ya. N-A-Q-L. Nakal, memindah. Memindah apa? Asalnya kan bi'sal ismu. Harokat i di sini, ismu dipindah ke lam ya, menjadi kayak gini, lismu ya. Jadi hamzahnya hilang, asalnya adalah al ismu menjadi lismu doang, makanya disebut nakal, memindah harokat dari harokat hamzah ke pindah ke harokatnya silam gitu, yaitu memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya menjadi bisalismu. Huruf sebelumnya itu huruf lam maksudnya. Apabila seseorang hendak memulai bacaan dengan al-ismu, maka dia membacanya yaitu kalau memulai dari lismu di sini ya, ibtida namanya memulai bacaan, yaitu bisa dengan al-ismu atau lismu. Tapi ini adalah ibtida ikhtibari, yaitu dalam rangka menguji murid. Tidak boleh ibtida secara sengaja atau ikhtiari yang biasa kita baca, nggak boleh. Jadi ikhtibar itu ujian ya. Jadi gurunya menguji. Coba kamu baca pada al-ismu bacanya gimana kalau memulai bacaan dari situ gitu. Maka bacanya bisa dengan alismu atau lismu. Itu namanya memulai bacaan. Tapi ini hanya dalam rangka ikhtibari, dalam rangka ujian doang. Bukan membaca tilawah biasa. Bisa ya dipahami ya. Ya, untuk sakta coba sekarang udah berapa menit? Ya, untuk sakta di rekaman selanjutnya ya, biar nggak banyak. Barakallahu fiik.